Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 12021749090 dari kelas SI 4107. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai studi kasus 7 tentang istilah Android. Nah, di sini berdasarkan studi kasus ini kita akan membuat aplikasi artikel di mana kurang lebih aplikasi tersebut akan memiliki tampilan seperti ini. Nah, di sini di dalam aplikasi ini akan terdapat beberapa tampilan. Yang pertama ada tampilan halaman home, di mana di halaman home ini akan dijelaskan dalam kelas activity home. Nah, kemudian ada halaman untuk membuat artikel. Di dalam halaman artikel ini, membuat artikel ini akan dibuat di activity create article. Kemudian terdapat daftar artikel yang akan dibuat di dalam activity article list. Dan yang keempat, terdapat detail artikel akan dibuat di activity article detail. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, di sini saya telah membuat aplikasi tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat apa itu SQLite. SQLite merupakan sebuah metode penyimpanan dengan menggunakan database lokal. Nah, di sini kurang lebih tampilan aplikasi jika dijalankan akan seperti ini. Saya akan menjelaskan mengenai penggunaan database yang dengan menggunakan SQLite. Nah, di sini ketika kita membuat artikel list, nah, ya, maksud saya artikel list ini berisi artikel yang telah kita buat sebelumnya. Artikel yang telah kita buat sebelumnya tidak akan terhapus karena secara otomatis akan tersimpan di database lokal Android. Nah, misalnya kita membuat artikel baru di bagian create artikel, kemudian kita masukkan judul, misalnya judulnya minggu. Kemudian artikelnya, kategori artikelnya misalnya fiksi. Nah, kemudian kita misalnya autornya Nisa. Nah, setelah itu kita post. Nah, ketika kita post maka akan terdapat pemberitahuan bahwa si artikel tersebut telah berhasil di-post atau telah berhasil disimpan di dalam database. Nah, ketika kita klik artikel list kembali, maka artikel yang baru kita buat telah terdapat di dalam artikel list. Dan artikel yang sebelumnya juga tidak terhapus. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan database-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai activity yang digunakan dalam membuat aplikasi artikel ini. Pertama, kita menggunakan main activity. Nah, main activity ini berupa di dalam activity ini akan terdapat logika dari pembuatan halaman utama, di mana di dalam halaman utama ini kita akan di mana di halaman utama ini akan terdapat tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam halaman utama ini kita juga terdapat. Nah, di dalam main activity ini, di dalam main activity ini merupakan logika dari activity main.xml yang merupakan tampilan atau layout dalam tampilan utama. Nah, di sini di dalam tampilan utamanya akan terdapat dua button dengan satu text view. Nah, di dalam main activity ini juga akan terdapat intent ke list activity dan juga ke create activity. Nah, setelah itu kita akan membuat
Nah, setelah kita membuat main activity.java, kemudian kita akan membuat create activity. Nah, create activity ini merupakan activity yang digunakan untuk menambahkan artikel ke SQLite, di mana di create activity ini merupakan logika untuk pembuatan database-nya. Nah, di dalam create activity ini, di sini tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Nah, di dalam create activity ini kita dapat membuat artikel dengan masukkan title-nya apa, terus kategori artikelnya apa, lalu autornya siapa. Kemudian kita bisa melakukan post atau submit dari artikel yang telah kita buat. Nah, di dalam create artikel ini akan terdapat 3 input, 3 text input dan 1 text view, kemudian 1 button. Nah, di sini di dalam create activity ini, di sini kita menggunakan database helper, di mana database helper ini dijadikan sebagai logika untuk database penggunaan SQLite yang akan kita buat. Di sini kita menggunakan database helper dengan nama database helper. Nah, di sini di dalam database ini akan terdapat 3 hal, yaitu title, author, dan artikel. Nah, di sini kita dapat melakukan input untuk title, author, dan artikel. Kemudian di dalam database helper ini kita juga dapat melakukan insert data dan melakukan get text dan memasukkan toast, di mana toast ini akan berguna jika artikel tersebut berhasil ditambahkan, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa artikel tersebut berhasil ditambahkan. Namun jika artikel tersebut gagal ditambahkan, maka akan terdapat pemberitahuan bahwa artikel gagal ditambahkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan secara singkat mengenai codingan di dalam create activity. Di dalam create activity ini, kita akan membuat 3 variabel, di mana terdapat variabel title, author, dan artikel. Kemudian kita akan membuat pengkondisian. Ketika variabel ini tidak diisi, maka akan apabila salah satu variabel dari 3 variabel ini tidak diisi, maka akan terdapat toast yang berupa mohon isi data secara lengkap. Nah, tetapi ketika semua variabel ini telah diisi, maka akan terdapat pemberitahuan atau toast bahwa artikel berhasil ditambahkan. Namun ketika tidak diisi atau salah satu tidak diisi, maka akan terdapat toast bahwa artikel gagal ditambahkan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai list artikel. Di dalam list artikel ini akan terdapat tampilan seperti di samping ini. Nah, di sini saya menggunakan linear layout. Nah, di dalam list artikel ini akan terdapat 3 buah text view, di mana di text view ini akan untuk text view pertama digunakan untuk membuat title-nya. Kemudian untuk text view kedua untuk membuat jenis artikelnya. Kemudian untuk text view ketiga digunakan untuk membuat nama atau penulis dari artikel tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian activity list. Nah, di dalam activity list ini
kira-kira tampilannya akan seperti ini. Nah, di dalam activity list ini akan terdapat recycle view, di mana di dalam sini recycle view digunakan untuk meletakkan semua list artikel yang telah dibuat. Nah, ini kita menggunakan recycle view. Nah, setelah itu, kemudian saya akan menjelaskan mengenai activity detail. Nah, activity detail ini digunakan untuk menampilkan detail dari artikel yang telah kita buat. Nah, kurang lebih codingannya akan seperti ini. Nah, di sini, di dalam activity detail ini, apabila kita melakukan klik pada artikel yang telah kita buat, maka akan terdapat detail dari artikel yang telah kita buat tersebut. Nah, di dalam detail activity ini akan terdapat nama artikelnya, kemudian terus penulis dari artikel dan kemudian isi dari artikel tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kemudian saya akan menjelaskan mengenai database helper. Nah, di sini saya menggunakan database helper untuk mempermudah penggunaan SQLite. Kemudian di dalam database helper ini digunakan sebagai helper untuk melakukan proses query. Database helper ini akan digunakan untuk semua activity yang membutuhkan proses database atau semua activity yang memerlukan database. Nah, di dalam database helper ini saya menggunakan nama database SQLite, kemudian dengan tabel, nama tabelnya artikel table, dan di dalam database helper ini saya juga menggunakan beberapa string di mana terdapat 4 kolom, yaitu terdapat kolom ID, kolom title, artikel, dan author. Nah, kemudian saya menggunakan constructor, di mana constructor ini digunakan untuk mengambil data dari table database. Nah, kemudian di sini saya bisa membuat table dengan menggunakan fungsi create. Kemudian bisa melakukan ubah versi database. Nah, kemudian juga bisa untuk mengubah versi dari database saya menggunakan fungsi dari on upgrade. Nah, kemudian ketika versi telah diubah menjadi lebih rendah, maka menggunakan fungsi dari on downgrade. Menggunakan fungsi dari on downgrade. Nah, kemudian ketika kita melakukan proses tambah data, kita akan menggunakan fungsi dari insert data. Nah, di sini di dalam untuk tambah data, ketika data tersebut berhasil ditambahkan, maksudnya ketika semua variabel telah diisi, baik itu variabel untuk title, artikel, dan author. Namun ketika salah satu dari variabel ini tidak diisi, maka akan tidak dapat melakukan penambahan data dalam database. Nah, untuk melakukan metode mengambil data, ini menggunakan metode dari get all data, di mana get all data ini diambil dari artikel table. Nah, untuk melakukan mengambil data berdasarkan ID, kita menggunakan get data by ID. Nah, kemudian untuk merubah data menggunakan metode dari update data, dan untuk menghapus data menggunakan delete data. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai
Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai logic dari main activity. Nah, di sini di dalam main activity.java ini akan terdapat intent, di mana intentnya akan intent ke list activity dan create activity. Nah, di sini ketika kita melakukan klik list, maka tampilan atau page akan berubah ke list activity. Kemudian ketika kita klik create, maka akan melakukan intent ke create activity. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai logic dari create activity.java, di mana di dalam create activity ini kita berfokus pada proses penginputan data artikel. Nah, di sini kita akan melakukan input data atau insert data dalam variabel title, author, dan artikel. Nah, ketika semua variabel ini telah diisi, maka artikel berhasil ditambahkan. Namun jika salah satu dari variabel ini tidak diisi, maka kita diminta untuk melakukan proses pengisian data secara lengkap dan apabila kita tidak melakukannya, maka artikel gagal untuk ditambahkan. Nah, kan tadi di dalam artikel list kita menggunakan recycle view. Nah, recycle view ini dapat digunakan jika kita menambahkan adapter. Nah, di sini saya menambahkan artikel di mana kelas artikel ini digunakan untuk objek dari recycle view tersebut. Nah, di dalam artikel ini kita dapat melakukan get berdasarkan ID, kemudian set ID, dan melakukan get title, terus set title, terus melakukan get artikel, dan set artikel, kemudian string untuk melakukan get author dan set author. Nah, di sini di dalam activity list ini terdapat 3 data, di mana datanya terdapat data untuk author, nama artikel, dan isi dari artikel tersebut. Nah, secara otomatis di dalam artikel ini kita menggunakan 3 data yang akan kita inputkan, yaitu untuk title, artikel, dan author. Nah, saya akan menjelaskan bahwa fungsi dari artikel.java ini digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data. Nah, di dalam pojok artikel ini akan terdapat ID, terus title, artikel, dan author. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai list activity. Nah, di dalam list activity ini digunakan untuk membuat adapter dari recycle view. Nah, karena tadi kan kita menggunakan recycle view untuk menampilkan list data, maka diperlukan adapter. Nah, kurang lebih source code-nya akan seperti ini. Nah, di dalam list activity ini kita akan menyambungkan ke dalam database helper dengan melakukan recycle view ke list artikel. Nah, di sini di dalam list activity ini kita juga terdapat melakukan set untuk title, kemudian bisa melakukan get dari data artikel. Nah, karena semua activity dan semua kelas yang telah dijelaskan, maka saya akan melakukan running aplikasi untuk menampilkan bagaimana hasil akhir ketika aplikasi ini dijalankan.
Nah, ketika berhasil di-run, maka tampilan utamanya akan seperti ini. Ketika kita ingin membuat create artikel, maka akan terdapat beberapa inputan. Di sini kita diminta untuk melakukan inputan untuk title, artikel, dan author. Apabila kita tidak melakukan input untuk salah satu inputan, misalnya di sini kita hanya melakukan inputan untuk title saja. Misalnya, nah, terus ketika kita melakukan post, maka akan terdapat tos bahwa kita harus melakukan isi data secara lengkap. Nah, namun ketika kita melakukan inputan untuk semua, maka akan terdapat pemberitahuan Nah, artikel berhasil ditambahkan ketika semua inputan ini kita isi. Nah, di sini kita akan melihat list dari artikel yang telah kita buat. Nah, di sini terdapat beberapa list yang telah kita buat. Misalnya kita ingin menampilkan detail dari artikel yang baru saja kita buat. Misalnya kita klik nah, di sini terdapat detail artikel yang telah kita buat. Nah, sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.